Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi apabila saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi sekali lagi, jawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Alhamdulillahilladzi harramal khamri wal maisir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mutafaddilu bil birri wal khair wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah rahmatan lis-sholihi wasyarir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila yaumil liqa rabbihimun nasir amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur hidup kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dengan yang haram, dan mana yang hak dengan yang batil. Insya Allah dengan aturan itu semua menjadikan hidup kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sosok panutan guru Al-Quran menerangkan mana yang halal dengan yang haram. Semoga Allah meridhoi kita dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman tahu nggak sih salah satu aturan Allah yaitu yang diberitahukan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran, firman-Nya yaitu saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi adalah kotor dari perbuatan syaitan. Hindarilah agar kalian beruntung. Quran surah apa? Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kalau misalkan ditanya isi ayat ini apa Kak? Isi ayat ini apa Dek? Isi ayatnya adalah larangan yang sudah sangat jelas, yaitu untuk menjauhi minuman keras jenis apapun. Isinya apa? Larangan yang sudah sangat jelas untuk menjauhi minuman keras jenis apapun. Karena dalam kata khamar dalam bahasa Arab yaitu segala yang memabukkan, baik berbentuk cair ataupun berbentuk serbuk. Contoh yang berbentuk cair ada minuman topi miring atau tablet ekstasi. Kalau serbuk yang sejenis serbuk saya hanya tahu adalah sabu. Mungkin teman-teman ada yang tahu selain sabu gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khamri muskirin wa kullu muskirin haram. Artinya segala khamr adalah memabukkan dan yang memabukkan adalah haram. Jadi memabukkan sama dengan haram. Haram itu apa? Haram itu adalah segala yang diperbuat itu mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapat sebuah pahala. Teman-teman sekalian tahu tidak? Di dalam kitab Muwafaqat Al-Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa maqasid syariah atau tujuan syariah menjaga 5 macam. Menjaga 5 macamnya itu ada apa aja sih? Mungkin sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang belum tahu. Yang tahu alhamdulillah. Kalau yang masih belum tahu, sini saya kasih tahu biar jadi tahu. Mau? Yang pertama adalah hifdzul din, yang kedua hifdzun nafs, yang ketiga ada hifdzul aqli, yang keempat hifdzul ardi, dan yang kelima adalah hifdzul mal. Yang pertama menjaga agama, kedua menjaga jiwa, ketiga menjaga akal, keempat menjaga kehormatan, dan kelima adalah menjaga sebuah harta. Bisa diulangi lagi, hifdzun din, hifdzun nafs, hifdzun aqli, hifdzun ardi, dan hifdzun mal. Menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Di poin yang ketiga, menjaga sebuah akal, hifdzun
akli. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu sayang sekali terhadap kita, ingin yang terbaik buat kita, buat hamba-hambanya, buat makhluknya, yaitu dengan menitipkan sebuah akal yang sehat dan yang jernih. Teman-teman sekalian, di sini saya mau bertanya, masih ada yang masih belum bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita? Mungkin ada yang masih dan masih ada yang belum. Ketika kita kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kalian melihat orang-orang yang berada di atas, lihatlah orang-orang yang berada di bawah. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, otomatis rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bertambah. Nah, kembali lagi dengan menjaga akal yang sehat dan jernih. Nah, maka dari itu yang dapat mengurangi kesehatan pikiran maupun akal ataupun yang dapat mengurangi fungsi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Melarang apa itu, teman-teman? Melarang narkoba. Ana narka okoko be ababa narkoba titik gak pakai koma. Siapa sih yang tidak asing dengan narkoba? Iya, ketika kita sudah menjauhi sebuah narkoba, kita sudah memenuhi maqasid syariah yang tadi, tujuan syariah, yaitu menjaga akal. Hibdun akli. Di sini ada yang mau akalnya rusak atau tidak berfungsi? Ada yang mau? Tentu saja kita tidak ada yang mau. Maka dari itu jauhilah narkoba. Teman-teman sekalian, saya mau bertanya, narkoba itu musuh sebenarnya siapa sih? Narkoba itu bukan musuh agama, bukan musuh pemerintah, dan juga bukan musuh polisi, TNI, BNN, apalagi rakyat, itu bukan. Tetapi musuh narkoba adalah kita bersama-sama. Takbir, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, ayat tentang pengharaman narkoba ini haram. Tidak turun secara langsung haram, tetapi secara tadarruj. Ada yang tahu tadarruj itu apa? Tadarruj itu sama dengan step by step atau tidak bertahap. Jadi tadarruj itu step by step atau bertahap. Yang pertama, turun ayat yang masih meringankan bahwa khamar itu memiliki segi positif secara duniawi dan negatif tentunya. Firman Allah Subhanahu wa taala dari potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri qul fihi ma itsmu kabiru wa manafi'u linnas. Artinya, mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah olehmu, terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Quran surah apa tadi? Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, larangan untuk mendekati sholat bagi yang meminum khamar. Jadi orang-orang yang meminum khamar dilarang untuk mendekati sholat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian mabuk sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Quran surah apa tadi? Surah An-Nisa ayat 43. Teman-teman, ini artinya apa? Artinya bahwa narkoba tidak bisa merta tuntas hilang di permukaan bumi tercinta Indonesia, memerlukan proses bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah, bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Bersama-sama bahu membahu kita memerangi terhadap narkoba demi bangsa yang sehat dan cerdas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yadullahi ma'al jamaah, yang artinya Allah bersama orang yang saling bahu membahu. Sebelum saya mengakhiri ceramah kali ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Si Anang seorang pemuda yang pernah keliling dunia, wujudkan impian bangsa dan negara dengan menjauhi narkoba. Ayo kita perangi narkoba bersama-sama.
takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Shallu ala Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.